Bisa naon kan, Sa? Anu bocah akeh.
Nggak balik, Bun? Apa? Kak, kita masih menunggu peserta ya, Kak. Nanti kita akan mulai jam 13. Oke, Kak. Mesti bayar ambulannya pira tok loh.
Kita mulai ya, Kak dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa diberi nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bersama-sama belajar di acara SATC Talk Batch 2. Semoga teman-teman semua dan Kak Mardiana salam. Ya, insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di kiamat nanti. Teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama dengan Kak Mardiana Hayati Solehah, MC psikolog, dari psikolog di SATC UMP tentunya, di mana Kak Mardiana ini selain menjadi pembicara pada kesempatan siang hari ini, Kak Mardiana juga salah satu psikolog yang ada di SATC UMP. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin yang ada di Gedung Serbaguna ya teman-teman, tentunya yang gedungnya banyak kacanya tuh, yang ada di kampus 1, di dekat air mancur di lantai 2, itu ada ruang SAC namanya. Ya, teman-teman bisa bergabung bersama kami, bisa bercerita di situ, nanti teman-teman bisa datang langsung atau teman-teman bisa bercerita melalui online, bisa nanti hubungi di WhatsApp centernya SATC atau bisa buka di Instagramnya SATC, tentunya di SATC_UMP. Untuk kesempatan siang hari ini kita akan membahas terkait belajar mencintai diri sendiri lah. Nanti kita akan tahu seberapa sih cintanya kita terhadap diri sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, tentunya kita harus mencintai diri sendiri dulu ya teman-teman. Ya Kak Mardiana, betul begitu? Oke, karena waktu sudah siang nih ya, kita langsung aja masuk ke materi kepada Kak Mardiana. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Silakan Kak. Halo, selamat siang teman-teman semua. Siang. Halo, salam kenal. Salam kenal juga Kak. Selamat siang semuanya. Hai. Sudah makan siang? Sudah sholat? Sudah istirahat? Sudah, Kak. Belum makan. Sholat sudah. Gak apa-apa, kalau gitu sambil menyimak webinar, bisa disambil makan dulu, gak apa-apa kok. Di videonya bisa dimatikan dulu, gak apa-apa kalau mau makan. Oke, ini tadi saya belum kenalan nih sama moderatornya siapa ya? Kemarin dengan Mbak Tina ya, sekarang dengan Mbak siapa ini? Desti Kak. Mbak Desti. Mbak Desti. Nah, tadi pagi kalau teman-teman sudah menyimak Kak Zaldi ya, ada yang tadi ikut sesi pagi? Ikut, Kak. Enggak, Kak. Oke, berarti nanti sampai sesi ketiga ya dengan Kak Ocha ya. Nah, kalau saya biasanya dipanggil Monmon, Kak Monmon. Jadi, nanti kita akan ngobrol santai aja. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, bisa di kolom chat atau mungkin nanti bisa langsung kalau mau tanya langsung ya. Oke. Nah, di sini mungkin bagi yang cewek-cewek bisa memandangi opa-opa ganteng di sini ya, di dalam ini ya. Oke, ini sebagai penyegar mata. Oke, kita mulai saja. Mungkin Mbak Desti, silakan di slide-nya, Mbak Desti. Atau siapa ini yang slide-nya? Oke. Nah, di sini kita sering banget ya mengeluh berkata misalnya kayak aku tuh nggak ada bagus-bagusnya, atau apa sih yang aku lakukan tuh gagal terus, nggak pernah dihargai, merasa iri, merasa jelek, merasa dunia ini nggak adil, merasa nggak bahagia, dan terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain.
Nah, teman-teman ada nggak sih yang seperti ini? Kalau bisa kadang-kadang ngerasa bahwa ya saya ini kok hidupnya begini-begini aja, atau kenapa sih teman-teman bisa mencapai banyak hal sedangkan saya enggak, dan banyak sekali keluhan-keluhan yang muncul pada hidup kita. Ya wajar karena memang kita manusia ya, kadang kita merasa tidak berdaya, kita merasa rendah diri. Nah, coba berikutnya. Nah, ada yang namanya self pity. Itu disebut itu adalah sebuah perilaku mengasihani diri sendiri saat kita berada pada suatu kondisi yang sulit atau saat kita mengalami suatu masalah. Ya sebenarnya yang kita ingin capai dari self pity ini bukannya solusi, tapi kita berharap agar orang lain tuh, kalau bahasa saya tuh kayak dipepet gitu ya, kayak diperhatikan, dibantu, dan kita punya suatu harapan agar ada orang lain yang menarik kita keluar dari permasalahan yang kita alami. Dan ada harapan seperti orang-orang sekitar itu untuk melengkapi dan menyayangi kita. Pernah nggak sih teman-teman mungkin merasa atau mendengar keluhan dari teman-teman yang lain bahwa aku tuh nggak bisa hidup tanpa pacar aku, atau misalnya aku nggak bisa apa-apa kalau nggak dibantu sama ibu aku atau sama keluarga aku, jadi merasa tidak lengkap, tidak berharga, dan kita akhirnya jadi kehilangan rasa tanggung jawab. Nah, sebenarnya yang bertanggung jawab atas kebahagiaan sendiri dan masalah-masalah itu siapa sih? Ya tentu diri kita sendiri ya. Karena ya setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Maka perlunya ada self-love. Apa sih self-love itu? Yuk kita simak sama-sama yuk. Nah, self-love, ini saya tebalkan ya. Sebuah perilaku, sebuah proses yang harus diupayakan secara aktif untuk mencapai pemahaman akan keberhargaan diri dan mengutamakan kebutuhan-kebutuhan diri tanpa merendahkan orang lain. Nah, jadi self-love ini bukan sesuatu yang muncul secara otomatis. Itu harus diupayakan. Dan karena itu sebuah proses, jadi juga akan makan waktu yang lama. Ya, akan ada pasang surutnya. Dan itu aktif ya, jadi yang namanya perilaku mencintai diri, itu harus dilakukan dengan perilaku-perilaku yang memang aktif, ada tindakan. Bukannya kayak, aku tuh pengen mencintai diri aku sendiri, tapi tidak ada upaya. Dan di sini adanya keberhargaan. Orang yang bisa mencintai dirinya sendiri akan memahami bahwa dirinya berharga sebagai manusia, sebagai individu, dan akhirnya bisa memprioritaskan diri sendiri, kebutuhan-kebutuhannya tanpa merendahkan orang lain. Dan ini berbeda dengan orang yang narsis atau selfish, kita sering menyebutnya. Dan orang yang self-love bisa mencintai dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, itu dia tahu bahwa kalau menyakiti itu tidak enak, makanya dia juga tidak akan memaksa orang lain atau merendahkan orang lain. Nah itu, jadi bukannya me first, tapi me too. Ya, jadi bukan hanya aku, tapi juga aku terlibat di situ. Oke, nah coba berikutnya kita akan lihat komponen self-love apa saja sih. Berikutnya, nah ini. Ini ada berbagai macam aspek self-love. Yang pertama adalah kesadaran diri ya, self-awareness. Nah, jadi yang namanya manusia itu kan punya kesadaran. Jadi apa sih kondisi dirinya, seperti fisiknya,
emosinya, pikiran, dan juga perilaku. Lalu adanya self-worth. Nah, kalau ini adalah keberhargaan diri sebagai insan, sebagai manusia. Jadi terlepas dari apapun yang dicapai atau apapun yang kita peroleh, tapi kehadiran kita sebagai manusia itu juga sudah berharga. Sebagai ciptaan Tuhan, sebagai mungkin perempuan atau laki-laki, itu sudah ada suatu keberhargaan di sana. Nah, beda dengan self-esteem. Kalau self-esteem itu suatu perasaan yang bangga kalau kita sudah mencapai sesuatu. Dan ini kita jadi ngerasa bahwa wah, aku hebat ya, aku keren. Dan itu karena kita sudah berhasil mencapai sesuatu dan mengatasi tantangan yang ada. Nah, lalu yang terakhir adalah self-care. Self-care ini kebutuhan diri secara fisik maupun psikologis yang harus terpenuhi. Karena kan ini sifatnya kebutuhan. Dan orang yang mencintai diri sendiri sadar akan dirinya, akan perilakunya, dia menyadari keberhargaannya, dia menghargai apa yang dia capai, dan dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri. Jadi ada 4 aspek dari self-love, dari mencintai diri sendiri. Oke, apa saya bicaranya kecepatan atau sudah cukup jelas? Kalau ada yang mau ditanya, langsung ditanya aja ya. Oke, gimana? Oke, kita lanjut ya. Nah, ya. Lalu kenapa sih kita butuh self-love? Nah, yang pertama yang jelas ya, adanya kita bisa menjaga kesehatan fisik dan mental. Kalau kita memperhatikan kebutuhan diri seperti makan teratur, tidur cukup, lalu memperhatikan asupan makanan, pasti kesehatan fisik kita juga terjaga. Lalu mental, karena saat fisik kita bermasalah atau saat kita tidak bisa menghadapi masalah, pasti juga ada hambatan dalam aspek mental atau psikologis. Dan ini punya self-love, bisa mencintai diri sendiri, bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, lalu yang kedua nih, membantu menetapkan aturan terkait bagaimana orang lain memperlakukan kita. Jadi kalau di sini mungkin sekarang lagi tren bucin ya, atau sebenarnya itu nggak tren. Sudah dari dulu sebenarnya perilaku bucin itu tuh ada. Atau mungkin toxic relationship. Nah, jadi sebenarnya orang-orang yang terjebak dalam perilaku bucin atau hubungan-hubungan yang tidak sehat itu terjadi karena mereka kurang self-love. Jadi ya mereka merasa bahwa diperlakukan semena-mena atau mungkin juga dikasari atau direndahkan, itu merupakan hal yang patut mereka terima. Sedangkan ya itu nggak boleh seperti itu ya. Kita harus bisa membuat aturan ya bahwa orang lain bagaimana nih harus memperlakukan kita, yaitu dengan penuh respect. Nah, itu manfaat dari self-love. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita juga bisa berempati dan juga berkomunikasi secara asertif. Pernah nggak sih teman-teman mungkin berada pada situasi yang nggak enak, di mana kalian mungkin nggak setuju dengan pendapat orang lain, atau mungkin hak-hak kalian dilanggar, tapi kalian nggak berani bilang, jadinya diam aja. Nah, itu juga akhirnya kan tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi ganjalan kita. Dengan punya self-love, kita akan lebih mampu untuk mengatakan pendapat, keberatan kita dengan baik, tanpa menyakiti orang lain. Nah, lalu yang terakhir nih, mencapai kebahagiaan sejati. Kayak tadi, kebahagiaan itu apa sih? Apakah bahagia itu kalau kita punya rumah mewah, atau punya mobil, atau punya uang banyak? Sebenarnya enggak. Yang namanya bahagia
itu kalau kita bisa menikmati apa yang kita miliki saat ini dan merasa oke dengan diri kita sendiri. Ini ya berbagai macam manfaat self-love. Nah, coba berikutnya. Nah, oke. Ini ya, ini tips-tips sederhana nih, bagaimana sih kita mencintai diri sendiri. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan dasar. Self-care itu paling utama. Ya, kebutuhan dasar ya berarti meliputi makan, lalu juga apa sih yang dimakan, tidur cukup, harus banyak bergerak, dan juga upayakan untuk olahraga. Olahraga apapun, yang ringan juga boleh, tapi secara rutin. Lalu tentu juga harus rawat diri nih teman-teman. Siapa di sini yang semenjak sekolah daring jadinya malas mandi atau nggak cukuran atau rambutnya udah gondrong, udah gondet ya, atau pakai bajunya sekena-kenanya aja. Nah itu juga akhirnya membuat mood kita jelek loh. Kalau kita tidak memperhatikan kebutuhan diri kita. Sebenarnya kayak skincare itu bagus loh. Itu adalah tanda kita kan menghargai ya, menghargai kulit kita, tubuh kita, atau berpakaian yang rapi, grooming. Itu juga bagus sekali. Misalnya kayak misalnya saat mau Zoom langsung mandi, terus dandan, atau mungkin yang laki-laki juga harus pakai pakaian yang rapi. Itu bisa membuat kita merasa lebih oke, membuat mood kita jadi lebih positif loh dengan melakukan itu. Nah, ini kebutuhan dasar ya, ini self-care, ini yang paling penting dari self-love. Nah, berikutnya. Nah, lalu, tantang diri dengan target-target yang realistis. Kalau kita mau meningkatkan self-esteem kita, self-esteem itu tadi apa ya, adalah suatu rasa bangga terhadap apa yang sudah kita capai. Bagaimana sih meningkatkan self-esteem? Tentu ya dengan kita menyelesaikan sesuatu. Nah, di sini kadang-kadang banyak yang pengen punya keinginan besar, tapi tidak konkret. Misalnya kayak pengen sukses. Ya, pengen sukses itu seperti apa? Kriteria sukses itu macam-macam. Atau pengen jadi orang kaya, atau pengen, ya itu apa? Makanya kita butuh target yang konkret. Misalnya kayak, dalam waktu sekitar 3 bulan deh, apa yang mau kamu kejar? Misalnya kayak, mau nyelesain skripsi, atau mau menyelesaikan paper yang deadline-nya minggu depan. Nah itu kan realistis ya, dan konkret. Nggak yang terlalu jauh, misalnya kayak saya pengen bahagia itu seperti apa, itu juga kan tidak jelas dan tidak realistis juga kalau kondisinya saat ini mungkin dia sedang sangat terpuruk. Dan kalau saya sih selalu punya prinsip ya, kerjakanlah satu tugas dalam 1 hari, apapun itu, misalnya ada deadline selama seminggu, misalnya membuat paper, ya udah dalam seminggu itu apa yang dikerjakan? Misalnya 1 hari review 1 artikel. Atau mungkin 1 hari tulislah 1 paragraf. Itu kan adalah suatu pencapaian. Dan ini juga butuh perencanaan makanya. Coba deh setiap bangun pagi atau mungkin setiap mau tidur malam, coba teman-teman buat rencana. Misalnya besok saya mau ngapain ya? Atau hari ini apa yang akan saya selesaikan ya. Dan itu akan membantu teman-teman untuk bergerak apapun suasana hati yang sedang dialami. Nah, yang namanya manusia, pasti kita nggak bisa terus-menerus positif. Ya pasti kita sempat bete, males, sedih, galau, marah, apapun. Nah, tapi saat kita punya perencanaan dan ya, tantangan 1 hari 1 tugas,
kita akan lebih mudah untuk bergerak, walaupun suasana hati kita sedang tidak bagus. Oke, coba berikutnya. Nah, lalu ini memaafkan kesalahan dan menerima kegagalan. Yang namanya manusia itu pasti salah. Jadi kita harus mengubah itu ya sudut pandang ya. Kadang saat kita merasa gagal pada satu hal, itu tuh akhirnya jadi menggeneralisir. Jadinya aku gagal semuanya, aku nggak bisa apa-apa. Ya, atau aku nih nggak ada bagus-bagusnya. Aku udahlah nggak usah nyoba lagi, udah gagal kok. Nah itu jadinya adalah satu tanda bahwa kita tidak bisa menoleransi kesalahan. Padahal manusia itu tempatnya salah kok. Tempatnya salah, dan saat takut salah itu terlalu besar, akhirnya muncul cemas. Dan akhirnya nggak mau ngapa-ngapain. Ya, dalam hidup itu pasti ada masalah. Dan kita pasti gagal. Ya kayak dulu saya skripsi, saya tesis tuh entah berapa kali harus ulang. Tapi ya udah gitu. Ya memang itu harus dikerjakan. Dan saat beri feedback atau ditolak oleh dosen atau mungkin ditolak oleh gebetan atau mungkin ada kendala di lain, gagal itu tidak menjadikan kita sepenuhnya jadi pecundang kok atau jadi orang yang tidak bisa apa-apa. Tapi kita selalu bisa untuk mencoba lagi terus mungkin ada cara lain. Jadi kita bisa mencapai hal yang kita inginkan, hasil yang kita inginkan. Oke, berikutnya. Nah, lalu di sini nih apresiasi diri sendiri. Ini juga hal yang kadang-kadang luput dilakukan ya. Jadi kita tuh berharap seringkali orang lain itu yang memuji. Padahal nggak harus nunggu orang lain kok. Kita bisa memuji diri kita sendiri. Dan juga jangan meremehkan. Kadang-kadang cuma segitu doang kok. Lah enggak gitu. Misalnya kita berhasil nyelesain satu tugas. Itu boleh banget kita bilang, wah aku hebat loh. Gitu. Wah, walaupun mungkin orang tua atau teman anggap itu biasa-biasa aja, ya nggak apa-apa, kita berhak untuk memuji. Kamu keren, kamu hebat, saya hebat sekali. Dan ini kita juga boleh memberi reward, memberi hadiah. Misalnya kayak mau liburan, atau mungkin mau makan es krim, atau mungkin minum boba, itu boleh. Kita memberikan imbalan pada diri kita sendiri. Dan juga melakukan afirmasi positif secara rutin. Ini salah satu tipsnya ya. Mungkin kalau teman-teman lagi nggak pede atau lagi minder, bisa banget loh teman-teman ngomong di depan cermin. Atau teman-teman peluk diri kalian sendiri seperti ini, dipeluk. Lalu katakan bahwa kamu hebat. Saya cantik. Saya keren. Saya bisa sabar. Nah itu, jadi kalian melakukan dialog dengan diri sendiri dan beri masukan-masukan positif akan diri sendiri. Atau kalau mau bisa bikin tuh surat cinta. Tuliskan terima kasih kepada diriku, mungkin karena sudah sabar, sudah bisa bertahan. Dan itu penting sekali dilakukan secara rutin. Ini ya, kita perlu mengapresiasi diri sendiri. Coba berikutnya, Mbak. Berikutnya. Nah, lalu ini penting juga untuk mencari dukungan sosial yang suportif. Ya, tidak bisa tidak bisa kita paksa bahwa memang kadang-kadang lingkungan itu bisa jahat. Misalnya keluarga, kan ada toxic parent sekarang, atau mungkin saudara kandung. Nah,
itu yang mungkin seringkali berkomentar negatif akan diri kita atau mungkin menganggap kita tuh tidak berharga. Nah, kita tidak bisa mengubah lingkungan, kita tidak bisa mengubah orang. Tapi kita bisa mencari lingkungan lain atau tempat lain yang suportif. Oke, mungkin keluarga tidak mendukung. Coba, mungkin apakah ada keluarga yang lain, mungkin kalau ayah ibu tidak mendukung, orang tua tidak mendukung, atau mungkin kakek nenek, atau paman bibi, atau mungkin sahabat, atau guru. Nah, itu penting sekali ya untuk melibatkan diri, mendekatkan diri dengan keluarga, dengan lingkungan yang suportif. Dan minta tolong. Minta tolong itu bukan tanda kita lemah kok. Tapi memang karena kita juga membutuhkan orang lain untuk menguatkan di saat kita mungkin mendapat kekerasan. Atau mungkin ada masalah yang memang tidak bisa kita selesaikan. Terutama kalau ada ancaman atau mungkin tindakan bahaya. Misalnya kayak kita ada kecenderungan untuk self-harm, atau mungkin sempat terpikir untuk mengakhiri hidup, itu penting banget untuk minta bantuan. Ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ya, belajar untuk bersikap masa bodoh. Ini penting juga bahwa apapun yang kita lakukan, sebaik apapun kita bersikap, pasti ada aja yang julid. Kita nggak bisa ngontrol omongan orang lain. Kita tidak bisa mengontrol sikap orang lain. Ya, haters gonna hate. Daripada kita pusing, daripada akhirnya itu membuat kita menjadi down, menjadi hancur, lebih baik cuekin aja. Dan ya kita ngapain juga, kita tidak bertanggung jawab kok atas orang lain, dan yang ngapain juga akhirnya memedulikan orang yang tidak peduli dengan kita. Jadi boleh kok bersikap masa bodoh itu boleh, mengabaikan itu boleh. Kalau memang orang-orang tersebut itu toksik, itu membuat kita yang merasa rendah dengan diri kita sendiri. Oke, berikutnya. Nah, ini menikmati saat ini, berlatih untuk hadir dan mengada. Apa sih yang dimaksud dengan mengada? Kadang-kadang kalau kita terlalu sibuk atau kita terlalu pusing, terlalu banyak hal yang harus dikerjakan, jadinya kita tidak bisa menikmati apa yang ada saat ini. Misalnya kayak teman-teman bisa nggak sih makan dan hanya makan aja, nggak disambil YouTubean atau nggak disambil ngerjain tugas. Nah, itu kan juga kadang-kadang sulit ya. Tapi perlu loh untuk kita menikmati satu kegiatan. Itu benar-benar hadir, benar-benar ada. Ya bisa dengan sholat, atau mungkin dengan berzikir, atau mungkin mandi, atau makan, atau bernafas. Itu benar-benar menikmati dengan seluruh panca indera kita. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya mindful. Mindful itu berarti artinya ya kita benar-benar menggunakan seluruh panca indera kita untuk diam dan menikmati keseluruhan sensasi, ya baik dari apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang kita sentuh, apa yang kita dengar, itu dengan penuh kesadaran. Ini penting banget untuk mindful, untuk meningkatkan self-awareness. Ya, jadi ini juga perlu ya untuk dilakukan secara rutin. Nah, coba berikutnya Mbak. Nah, lalu melakukan hal-hal yang menyenangkan.
Nih, jangan lupa sekacau apapun hari kita, cobalah cari apa yang kamu suka mungkin, atau apa kegiatan yang membuat kita tertawa. Itu ya supaya kita ngerasa lebih positif. Ya nggak apa-apa kok misalnya mau lihat-lihat YouTube yang lucu-lucu, atau mungkin mau lihat Instagram. Kalau saya tuh lagi suka halu Aurece. Nah, nggak apa-apa ketawa aja, atau mungkin lihat main game, baca webtoon, lalu lakukan hobi atau hal-hal yang menantang yang pengen kita coba. Nah, karena memang penting sekali untuk tersenyum dan tertawa di setiap hari. Ya, kalaupun memang kalian sulit untuk tersenyum, coba paksa deh untuk tersenyum sebentar aja, sekitar 10 detik. Tarik bibir kalian ke kanan dan ke kiri, gini. Hitung sampai 10, itu bisa membuat mood kalian jadi lebih baik. Nah, jadi kalau memang kalian sangat susah sekali untuk tersenyum, cobalah paksakan untuk tersenyum. Ya, karena saat kita memaksa tubuh untuk tersenyum, tubuh juga akan mengirimkan sinyal bahwa kita saat itu lagi bahagia. Ya, oke. Coba berikutnya. Berikutnya. Ya. Oh, sudah selesai ternyata. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada... Kak Mardiana, luar biasa, materinya bagus banget nih ya teman-teman semuanya. Kita langsung sesi tanya jawab aja ya Kak ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bisa dituliskan di kolom chat atau langsung raise hand, silakan. Silakan teman-teman. Saya Kak. Mungkin lah. Oh iya, silakan siapa? Perkenalkan nama saya Samuel Surya dari Prodi Teknik Laboratorium Medik semester pertama. Oke, mohon maaf nih Kak, sebelum bertanya coba dinyalakan kameranya biar Kak Mardiana juga bisa lihat ya Kak wajahnya gimana. Anak teknik mungkin belum mandi ya. Nah, sudah. Silakan Kak, dilanjutkan. Langkah konkret cara mengatasi self pity apa tadi ya? Yaitu Kak, maksudnya langkah konkretnya itu cara mengatasi self pity. Ya, kalau mengatasi self pity ya sebenarnya itu kan tadi sudah saya bahas ya. Yang pertama adalah kita rawat, gimana nih rawat diri kita sejauh ini. Karena banyak keluhan-keluhan yang masuk dari mahasiswa-mahasiswa UMP nih, kebanyakan ya mereka jadinya malas mandi, atau ada yang karena kuliahnya daring tidak harus buru-buru, jadinya seringkali begadang malam-malam, jadinya ada perubahan siklus tidur, atau karena seharian di rumah lalu mau ngapa-ngapain jadinya moodnya juga jadi lebih jelek. Nah, itu yang pertama ya kita lakukan adalah rawat diri dulu, kenali dulu bagaimana kondisi fisik kalian. Ya, jadi itu jangan diabaikan ya. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa ya udahlah gitu, masih muda, nggak harus terlalu ngoyo gitu. Atau saya kan cuma di rumah, nggak mandi gitu, nggak ketahuan gitu ya. Itu perlu dulu self care. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, lalu kita harus paham ya bahwa yang namanya manusia itu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Misalnya self pity ini kan kita terjadi saat kita menganggap bahwa apa yang kita terima, misalnya kayak kita gagal atau mungkin kita
ya dimarahi atau apapun, itu karena orang lain atau penyebab lain, karena faktor eksternal, ya. Tapi kita tidak bisa memahami bahwa kita punya kendali kok. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, bahwa kita punya kendali. Jadi misalnya daripada kita nyalain, oh ini tugas aku nggak kelar karena dosennya rese. Atau mungkin karena aku nih orang tuaku nggak mendukung aku. Atau karena pacarku nggak perhatian atau apapun itu. Ya kan ya, kita jadinya blame others, blame eksternal. Kita menyalahkan orang lain atau lingkungan karena kesalahan atau karena kita terjebak suatu masalah. Nah, kalau mau mengatasi self pity, kita harus introspeksi ya, kayak oh ya, oke, tugasku nggak selesai karena apa nih? Apa karena mungkin aku ngumpulinnya terlambat dari deadline? Atau mungkin kalau dosennya tidak susah ditemui, aku harus menghubungi dia mungkin berkali-kali. Atau aku coba jelaskan kepada orang tua deh, bahwa mungkin ya aku butuh ini untuk mengerjakan tugasku. Nah itu, jadi Samuel, kita harus yakin ya, kita tahu bahwa manusia itu punya kendali atas dirinya. Jadi kalau ada masalah, coba introspeksi dulu. Apa sih dari diri kita yang sekiranya bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi, alih-alih menyalahkan eksternal, menyalahkan keluarga, menyalahkan dosen, menyalahkan apapun ya, menyalahkan pacar atau menyalahkan teman, karena kita punya kendali kok. Nah itu yang perlu kita garis bawahi. Ya, selain ya itu jangan lupa juga self care dan kita melakukan self awareness, jadi tadi self awareness, self esteem, self worth dan juga self care. Itu 4 aspek penting yang perlu diperhatikan. Oke, bagaimana Samuel? Cukup jelas, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Mardiana sudah menjawab pertanyaan dari Samuel. Dari Kak Samuel sendiri tadi sudah menjawab ya Kak, sudah cukup jelas katanya nih Kak. Sudah cukup jelas. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak yang udah masuk lewat room chat. Jadi ada dari Kak Budi Prasetyo. Mungkin Kak Budi Prasetyo bisa, oh ya sebelumnya seluruh peserta dimohon untuk membuka kameranya biar kita bisa ngeliat nih ya Kak wajah-wajah mahasiswa yang lagi di rumah aja gitu ya Kak ya. Nah, ya. Ya, kayak Kak Mardiana kan lagi di rumah aja atau di kantor aja Kak? Gitu ya. Ada dari Kak Budi Prasetyo nih Kak, gimana cara mengenali diri sendiri dengan baik? Silakan Kak Mardiana untuk bisa dijawab. Nah, halo, siapa tadi namanya? Oh ya, Budi Prasetyo. Yo, bagaimana sih cara mengenali diri sendiri dengan baik? Nah, kalau berbagai cara mengenali diri ya, pertama kita harus coba deh melakukan dialog ya dengan diri kita sendiri. Yang kita suka dari hal-hal yang misalnya kayak makanan kesukaan atau minuman kesukaan atau mungkin juga apa sih misalnya kayak lagu jenis lagu yang kita suka atau warna kesukaan, karena banyak sekali ternyata orang-orang yang cemas atau punya masalah psikologis itu bermula karena mereka tidak punya identitas yang kuat pada diri mereka sendiri. Karena ya kayak ngerasa apa ya, kayak kita kan punya tahap perkembangan yang namanya self-identity integration ya, yang itu dimulai pada masa remaja. Anak remaja kan sudah mulai kayak membentuk identitas kayak, oh aku suka, mungkin aku suka makan bakso, atau aku sukanya warna biru, atau aku sukanya mungkin apa gitu, Peter Pan, atau saya suka BTS atau yang lain. Itu adalah satu pengenalan diri. Nah, coba deh sekali-sekali buat daftar, tuliskan daftar apa
akan hal-hal yang kamu suka dan tidak kamu suka dari sekitarmu. Kayak tadi warna, atau mungkin baju, atau mungkin saya lebih suka jalan-jalan ke pantai atau ke gunung. Dan lakukan itu secara rutin. Dan biasakanlah untuk membuat pilihan. Jadi nih ya, kalau misalnya teman-teman di sini, kalau misalnya ditanya mau makan apa, terserah. Mau pergi kemana, terserah. Atau mau nonton apa, terserah. Nah, Cewek itu Kak, terserah. Kamu makan apa ya di kantin? Aduh terserah deh. Mau jalan-jalan kemana? Terserah deh. Nah, coba deh untuk membuat pilihan, membiasakan diri membuat pilihan. Sederhana aja. Kita untuk bisa loh mengenali diri kita sendiri, gitu ya. Lalu yang kedua, coba minta masukan dari orang lain, mungkin teman atau keluarga atau siapa. Sebenarnya saya ini seperti apa sih? Nah, itu kan dengan adanya umpan balik, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih objektif terhadap diri kita. Misalnya, kamu cerewet, atau mungkin kamu kalau ngomong suka nggak kedengeran. Nah, itu kan berarti juga bantuan ya, supaya kita tuh tahu apa yang perlu diperbaiki dan apa sih yang merupakan keunggulan kita. Gitu, Budi, apa sudah membantu, sudah menjelaskan? Gimana, Mas? Siap, Kak sudah. Budi? Sudah, Kak? Nah, ini kan Ada yang mau ditanya? Ya, Kak. Kak Budi nggak mau menyalakan kameranya nih, Kak Mardiana. Sudah jelas, Kak. Ah, itu sudah Sudah nyala. jelas, Kak. Terima kasih. Iya, Kak Budi. Nah, Kak Budi, terima kasih juga Kak Mardiana. Ini banyak banget nih Kak sebenarnya pertanyaan yang masuk di kolom chat kami, tapi kami pilih beberapa ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Safitri. Kak Safitri, dia bertanya, gimana sih cara mencintai diri sendiri, sedangkan orang di sekitar itu selalu menekan kita, menyalahkan kita, menyudutkan kita, seperti itu Kak. Gimana Kak? Nah, kalau kita bicara lagi mengenai self-love ya, self-love itu kan sebenarnya adalah proses dari diri kita. Kita tidak bisa mengontrol lingkungan. Itu yang selalu ditekankan. Ya kita nggak bisa mengontrol orang lain mau ngomong apa, mau ngapain, ya lidah-lidahnya orang, pikiran-pikirannya orang. Kita nggak bisa mengontrol lingkungan. Dan kita juga nggak bisa memaksa orang itu untuk menyukai kita atau memuji kita, ya kita nggak bisa. Dan ini ya kayak tadi saya bilang, penting banget loh untuk bersikap ya bodo amat gitu. Ibaratnya apa, sholat gitu loh ya. Penting untuk ya bersikap bodo amat gitu. Ada sebuah buku yang bagus ya, mungkin teman-teman perlu baca, yaitu sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Karena kita perlu kok untuk ya cuekin aja gitu. Dan kita lakukan saja apa yang menurut kita itu sudah ingin kita capai. Kayak tadi misalnya kita punya target, atau juga kita sudah mengupayakan banyak hal, kita punya prestasi tapi ternyata nggak dinotis, kita tetap aja dianggap biasa aja, atau itu kan semua orang juga bisa, nah, kayak gitu ya nggak apa-apa, kita beri penghargaan aja pada diri kita sendiri. Kayak tadi kita puji diri sendiri, kita beri hadiah pada diri sendiri. Dan ya udah, kalau memang orang lain mau berkomentar ya biarin aja mereka berkomentar. Toh juga itu tidak membuat kita tuh jadi jadi lebih hebat kok, atau tidak membuat mereka jadi lebih hebat. Tidak juga membantu kita. Jadi ya itu cuekin aja, bener. Cuekin aja.
seiring berlalunya waktu kalian akan memahami bahwa memang ada orang-orang yang nggak perlu kita dengerin sih. Nah itu untuk bersikap masa bodoh, karena memang yang namanya self love itu adalah proses oleh kita sendiri ya, jadi nggak tergantung pada orang lain atau lingkungan. Gitu. Begitu Kak Safitri. Nggak terlihat ya ini Kak Safitri. Bercerita. Tadi ada sambungannya nih Kak dari Kak Dina itu, gimana sih belajar untuk bodo amat Kak? Gimana nih Kak belajar bodo amat? Nah, belajar bodo amat ya. Yang pertama adalah kita kenali dulu siapa sih yang sering julid ya. Apakah mungkin dari keluarga, atau dari mungkin tetangga, atau mungkin lingkungan teman atau yang lain. Kalau memang sumbernya bisa kita jauhi. Misalnya kayak teman, temannya ada karena ada ya orang-orang yang misalnya kayak saya ini rekan kerja yang ngomongnya itu ya akan jeplak aja ya, kayak ngomong tapi nggak mikirin bahwa ucapannya itu bisa nyakitin orang. Dan kalau seperti itu ya udah, kita bisa kok sangat membatasi interaksi. Kita jauhi aja. Misalnya, ya nggak usah ngomong kalau nggak perlu-perlu banget. Atau ya nggak usah ketemu kalau nggak perlu-perlu banget. Nah itu, apalagi kalau itu kayak cuma komentar di YouTube, komentar netizen itu jelas-jelas nggak ada hubungannya, nggak ada relasinya. Ya udahlah, abaikan aja. Nah gitu. Lalu, kalau itu adalah orang-orang yang dekat, gimana? Ya misalnya kayak orang tua. Ada loh orang tua yang sering sekali menyalahkan anaknya atau membanding-bandingkan anak-anaknya. Dan itu nggak mungkin kan kita jauhi orang tua kan, karena kita masih di rumah. Nah, itu ya kita coba deh untuk cari dukungan lain. Misalnya orang tua tidak suportif, kita cari siapa yang suportif. Apakah mungkin nenek, kakek, atau mungkin dengan sahabat, atau mungkin dengan guru. Jadi itu bisa menjadi penawar dari komentar-komentar negatif yang selalu kita terima. Atau kalau memang sulit dan benar-benar butuh penguat, selalu ada diri kita sendiri. Itu. Teman-teman di sini coba yuk. Coba semua peluk badannya deh, peluk tubuhnya kayak gini. Peluk, coba peluk tubuhnya. Bisa sambil bernafas atau yang lain, dipeluk yang erat. Nah, katakan hal-hal yang positif terhadap diri kalian sendiri. Saya ganteng, saya kuat, saya sabar, atau saya sudah bekerja keras hari ini. Itu kuat bagi diri kita. Nah, jadi memang kalau ya kayak tadi ya, kalau memang orang jauh atau orang-orang yang toksik itu tidak terlalu banyak berinteraksi dengan kita, jangan aja. Bikin komunikasi, kita cari dukungan lain, bisa dari luar atau ya dari diri kita sendiri. Itu sih. Dan ada Tuhan ya, itu juga yang tidak akan meninggalkan kita. Itu. Jadi ya, jauhi sumber yang toksik itu. Kita berkomentar jelek, menggunjing, jauhi. Kalau jauhi, gitu sih. Jalan kita. Begitu ya Kak Dinai, sudah dijawab pertanyaannya oleh Kak Mardiana. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Nafsul. Bagaimana sih Kak membangun semangat pada masa pandemi ini? Jadi kalau lagi sama teman-teman,
kita bisa semangat. Tapi kalau lagi sendiri tuh rasanya malas. Gimana nih Kak? Itu berpengaruh ya. Ya namanya manusia itu mungkin emang labil kok. Kita itu bisa senang, bisa semangat, bisa mager, walaupun lebih sering magernya sih. Yang pertama adalah ya kayak tadi, coba deh buat perencanaan. Misalnya mau ngerjain apa sih dalam jangka waktu berapa lama. Misalnya mau ngerjain paper, ternyata deadline-nya seminggu. Dan itu kita buat rencana, misalnya apa saja yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan paper itu. Misalnya kayak, oh harus review artikel, atau mungkin harus mengambil data atau apapun. Dan kita lakukan satu tugas satu hari, minimal. Satu hari satu tugas. Dan itu tuh bisa membuat kita tuh jadinya ngerasa punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan punya arahan. Jadi walaupun kita nggak mood, walaupun kita lagi nggak semangat, tapi kita tetap lakukan terus. Karena kalau kita nurutin mood, bete terus atau nggak semangat terus, nah itu nggak akan pernah ada kondisi optimal. Jadi memang satu-satunya cara adalah buat perencanaan, itu selalu ya, buat perencanaan, lalu kerjakanlah minimal satu tugas satu hari. Kalau kalian berhasil, itu bisa meningkatkan self-esteem kalian loh. Jadi kalian akan merasa, wah aku hebat loh. Ternyata aku bisa melatih diriku untuk disiplin. Dan itu memang nggak mudah, berat banget. Saya juga pernah kuliah ya. Wah, godaan untuk nonton TV series sambil bergoleran itu besar. Tapi ya memang kita harus melakukan itu kok. Jadi buat perencanaan kerja, kerjakanlah minimal satu tugas satu hari. Itu. Ya, apapun kondisi kita, misalnya kita punya lagi ada temennya, lagi enggak, tetap. Jadi akhirnya kita pedomannya pada apa yang sudah kita buat. Gitu deh. Ya. Ini pada buat itu nggak, buat perencanaan tugas enggak? Kayaknya pernah ya ada webinar tentang ini. Yang SMART udah pernah diajarin? Prinsip SMART, specific, measurable, attainable, and time-based. Udah pernah? Untuk yang tadi sudah mengikuti materi dari Kak Zaldi, pasti sudah menuliskan nih Kak. Tadi juga kita udah sama-sama menuliskan saat di sesinya Kak Zaldi untuk goal setting kita semua gitu untuk kedepannya. Itu perlu banget itu buat perencanaan. Ya, gitu Kak. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Awalia. Gimana sih Kak cara membedakan self-love dengan egois? Kadang kan ada beberapa tindakan yang menurut kita itu preventif agar tidak tersakiti, tapi bagi orang lain itu bisa jadi menyakiti dan itu dianggap egois gitu Kak. Mungkin apa ya, tindakan preventifnya seperti apa nih? Mungkin Kak, siapa tuh? Kak Awalia. Tanya langsung. Ya, silakan Kak. Bisa dibuka kameranya, bisa dinyalakan speakernya untuk bisa lebih interaksi lebih langsung ya Kak ya. Biar tahu nih tindakan preventifnya itu seperti apa. Mana Kak? Tuh, mana nih? Kak Awalia. Halo Kak. Waduh, malah hilang ini orangnya. Nah, Atau mungkin bisa dijawab lebih secara universal aja mungkin ya Kak ya, karena kita tidak tahu secara spesifiknya. kita dengan self-love itu hal yang sangat berbeda. Siap. Jadi kayak kalau tadi saya sempat sampaikan ya, yang namanya self-love, mencintai diri sendiri adalah menempatkan kebutuhan, memprioritaskan itu, tapi tidak menyakiti orang lain.
Dan di sini bukan berarti akhirnya kita jadi kayak menginjak-injak jadinya aku enggak. Tapi ya kita perhatikan bahwa mana sih yang menjadi porsi hak kita, mana yang menjadi tanggung jawab kita. Mungkin kalau teman-teman belajar PPKN dulu kan hak tidak boleh berarti apa sih hak orang lain. Nah, itu. Jadi kita memahami sebenarnya apa yang memang menjadi hak kita. Jadinya kalau memang itu sudah melanggar orang lain, melanggar mungkin milik orang lain kayak jadinya karena kita pengennya makan banyak, akhirnya kita pengen makan, kita ngambil porsi orang lain jadi banyak banget. Nah, itu kan akhirnya jadi orang lain nggak kebagian. Itu kan baru egois. Atau mungkin karena kita pengen paper kita, mungkin pengen skripsi kita cepat selesai, akhirnya kita neror dosen. Pak, kapan Pak? Saya mau. Itu kan akhirnya mengganggu beliau. Atau mungkin karena kita pengen presentasi kita dinilai bagus oleh dosen, akhirnya kita ngomong terus, tapi tidak memberikan rekan-rekan yang lain untuk bicara. Itu namanya egois. Nah, jadi kita pun harus bisa membedakan, kebutuhan kita tetap harus terpenuhi. Misalnya kayak kita bisa makan, atau kayak tadi skripsi kita selesai, atau mungkin nilai kita bagus. Tapi jangan sampai ada orang lain yang terluka, atau ada orang lain yang rugi karena itu. Atau misalnya kayak kita pengennya didengerin. Ini sering banget ya sama mungkin kalau yang punya pacar, bilang lebih pacarnya kamu perhatian sama aku, atau kenapa teleponnya nggak dibalas atau apa. Tapi ternyata kita spamming, jadi kita setiap saat WhatsApp. Nah, itu kan juga mengganggu. Ada kebutuhan bagi kita untuk diperhatikan. Tapi kalau pada akhirnya jatuhnya jadi seperti itu, kita memaksa, itu jadinya sudah termasuk egois. Kalau kita harus perhatikan respon orang lain. Kalau orang lain sudah mulai berkomentar, aduh kamu ganggu sih, atau mungkin nggak balas-balas, atau mungkin tiba-tiba teman kita menjauh, itu adalah tanda bahwa kita sudah egois. Jadi kita harus perhatikan orang lain juga ya, respon orang lain gimana. Gitu. Oke, gitu Kak Awalia. Yang sampai sekarang ini belum kelihatan juga nih, Kak. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Beda banget self-love dengan egois. Selanjutnya nih, Kak. Beda. Iya. Ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Nadila Nur. Bagaimana cara menolak permintaan orang lain? Kalau kita itu kadang nggak enak mau nolak permintaan orang lain gitu, Kak. Mungkin lebih ke gimana ya kita cara menolak permintaan orang lain dengan agar orang lain itu nggak tersinggung, terus kayak nggak merasa tersakiti. Mungkin seperti itu, Kak. Nah, seringkali orang yang kita sebut namanya pasif. Ya, orang-orang yang pasif ini bukannya mereka takut menyakiti orang lain, tapi mereka takut dijauhi. Itu orang-orang yang biasanya tidak enakan, itu karena mereka takut dijauhi atau mereka takut digunjingkan, takut digosipin. Misalnya kayak, dia nggak mau bantuin tuh, lo nggak usah temenin, gitu. Karena mereka merasa bahwa kalau mereka tidak tidak memenuhi permintaan, mereka jadi nggak punya teman. Dan ini sebenarnya adalah tanda orang-orang yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri ya, orang-orang pasif maupun orang-orang yang agresif. Dan di sini bukannya kita tidak melukai, bagaimana caranya supaya tidak melukai orang lain, karena yang namanya ditolak pasti terluka. Misalnya kayak saya minta tolong dong, gini, aduh gue lagi nggak bisa, pasti kan kayak gitu ya.
pasti orang lain akan ada emosi negatif ya, mungkin bingung, kaget, marah, nggak terima, itu wajar. Tapi ya kalau memang kita sendiri sedang tidak mampu, ya kita katakan bahwa ya mohon maaf, ya kita sampaikan ya, mohon maaf bahwa saat ini aku nggak bisa bantuin kamu karena begini. Atau aku nggak bisa bantu kamu karena aku nggak punya bendanya atau nggak punya apanya gitu ya. Tapi aku bisa minta bantu, mungkin ada teman lain yang punya, atau mungkin aku akan bisa bantu kapan. Misalnya saat ini aku nggak bisa bantu, tapi aku bisa bantu mungkin hari Minggu. Nah, kita jadi tolak, kita berikan alasan, tapi kita tawarkan alternatif yang lain. Misalnya, mungkin kamu bisa tanya si Anu, aku bantu tanya gimana. Atau aku nggak bisa bantu sekarang, tapi aku bisanya bantu hari lain bagaimana. Jadi itu, jadi bukan cuma sekedar nggak bisa, tapi ada alasannya dan ada alternatifnya. Kalau orangnya nggak terima, ya udah itu bukan urusan kita kok gitu. Ya karena ya kita sudah membantu, kita memang tidak bisa, tapi kita juga sudah menawarkan alternatif bantuan, begitu kira-kira. Mbak Desti suaranya nggak kedengeran. Oh ya maaf. Belum di-unmute. Iya. Ada lagi nih Kak, mungkin ini kita jadikan untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Satu lagi pertanyaan terakhir. Dari Kak Restu Puji Lestari. Kak mau bertanya bagaimana mengatasi sikap paranoid. Jadi kalau kumpul sama orang-orang atau bersosialisasi merasa terancam, padahal sebelumnya tidak. Gimana nih Kak? Nah, Kak Restu ya, Kak Restu. Nah, gini sih, kalau yang namanya ada kekhawatiran berlebih, itu kita sebutnya kecemasan atau fobia, ada yang memang sudah menunjukkan gejala fobia sosial. Fobia saat berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, itu sebenarnya yang namanya cemas, itu muncul, itu kan cemas itu wajar ya, kalau kita tuh sebagai manusia kita punya rasa cemas. Yang muncul kalau situasi tersebut kita anggap mengancam atau ada potensi bahaya. Nah, sekarang bagaimana responnya? Yang namanya masalah, yang namanya bahaya, itu kita harus bisa melaluinya. Kita mencoba untuk melaluinya. Nah, tapi ada orang-orang yang memilih untuk menghindar. Dan saat kita terus-menerus menghindari masalah atau menghindari situasi, kecemasan kita akan terus berlipat ganda, menumpuk, terakumulasi, dan menyebabkan gangguan cemas. Dan ini situasinya macam-macam. Dan saat kita sudah punya gangguan cemas, itu bahwa memang satu-satunya cara untuk menghadapi kecemasan adalah dengan menghadapi situasi tersebut. Misalnya kayak tadi ya, Mbak Puji menganggap bahwa dia takut kumpul dengan orang atau sosialisasi. Nah, coba Mbak Puji bisa menuliskan situasinya macam apa saja. Misalnya kayak bicara depan umum, atau ngobrol dengan orang yang tidak dikenal, atau mungkin presentasi, atau mungkin kumpul dengan keluarga besar, atau apa ya, dituliskan, lalu diberikan rating, diberikan peringkat mana yang tingkat kecemasannya itu ringan, sampai yang tingkat kecemasannya itu berat. Jadi mungkin kalau saya selalu minta ratingnya 1-5 kalau pasien-pasien saya. 1-5. 1 itu yang ringan, yang relatif bisa dilalui tanpa gejala. Nah, 5 itu yang paling berat. Nah, coba lakukan dulu dari
medium yang kira-kira tuh pertengahan ya, mungkin 2 atau 3. Lah, lakukan itu secara rutin. Misalnya kalau saat ini Mbak Puji bahkan untuk ngobrol sama teman ya, misalnya sama teman sekelas aja masih takut, masih gemeteran atau yang lain. Itu dulu yang dicoba. Misalnya, oh saya mau ngobrol 1 hari dengan 2 orang minimal 15 menit. Terus, jadi oh ya udah, misalnya oh saya akan ngobrol dengan temannya si Anu dan si Anu ngobrol aja. Nah, saat itu bisa terlewati, ditantang lagi. Jadi yang kesulitannya jadi lebih tinggi. Misalnya saya mau keluar rumah, terus saya mau nyapa 3 tetangga saya. Nah, misalnya kalau itu aja bisa dicoba lagi sampai berhasil terlalui. Lalu nanti itu lagi dicoba ke tantangan yang lebih sulit lagi. Misalnya, oh saya mau latihan presentasi. Nah, jadi memang salah satu-satunya cara ya menghadapi kecemasan adalah dengan harus menghadapi situasi yang menimbulkan cemas. Tapi kita akan latih dari situasi-situasi yang tingkat kecemasannya ini medium. Jadi ini tergantung Mbak Puji ya. Saya tidak tahu Mbak Puji ini apa saja sih situasi yang menimbulkan cemas secara detail. Tapi itu adalah contoh-contohnya. Jadi terus dicoba secara konsisten. Ya, yang namanya orang cemas pasti takut, pasti begitu mau ngerjain itu udah gemeteran dulu, atau mungkin baru mau ngomong suaranya kayak udah kesangkut ya di tenggorokan ya, atau mungkin udah keringat dingin, atau napasnya udah mulai memburu, udah mulai lebih cepat. Nah, kalau memang seperti itu, coba ambil dulu waktu untuk relaksasi. Bisa duduk dulu, tarik nafas, atau mungkin mau zikir, atau mungkin mau minum hangat, atau apapun. Relaksasi diri dulu, tapi setelah itu maju lagi. Tetap, jadi jangan kalau saya deg-degan nggak usah deh. Nah, kalau gitu nggak akan selesai. Tetap, jadi deg-degan, mungkin keringat dingin, tenangkan diri dulu, maju lagi. Oh ternyata masih deg-degan, tenangin diri dulu, lakukan lagi. Jadi nggak apa-apa kok, kita rehat, kerjain lagi, rehat, kerjain lagi, tapi konsisten, karena memang kuncinya adalah konsisten. Semua hal kuncinya adalah konsisten. Kita tidak harus melakukan hal-hal yang berat, maksudnya tidak harus melakukan lompatan yang besar kok. Lompatan kecil-kecil saja, langkah-langkah kecil, tapi konsisten. Dan hadapi masalah, itu yang terpenting. Berat memang, tapi bisa dilakukan. Asal konsisten, dan itu kita punya kemauan yang kuat ya untuk mau mengubah situasi. Gitu Mbak Desti. Terima kasih Bu. Iya. Jadi sebenarnya apapun bisa kita lakukan asal kita mau mencoba ya Kak ya. Mau mencoba berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu. Mungkin untuk pertanyaannya cukup bisa mungkin sedikit saya simpulkan ya Kak, kalau mencintai diri sendiri itu kita berarti menghargai diri sendiri, tetapi kita tidak juga merendahkan orang lain. Kita menyadari bahwa diri kita itu berharga, tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa orang lain tidak lebih berharga dari kita. Gitu ya, Kak. Saling menghargai satu sama lain tentunya. Nah. Ya. Karena semua orang yang diciptakan, semua manusia yang diciptakan pasti memiliki individual difference ya Kak, memiliki latar belakang, sifat dan sikap yang berbeda-beda. Bagaimana kita menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain itu memang sangat penting ya Kak untuk di kehidupan gitulah Kak tentunya. Mungkin kami beri kesempatan untuk Kak Mardiana bisa memberikan closing statement untuk kita semua agar kita teringat gitu loh, agar kita bisa, oh ya kita harus mencintai diri sendiri, tapi kita juga tidak lupa untuk mencintai orang lain.
Seperti itu. Silakan Kak. Oke. Oke. Gini ya teman-teman semua, yang namanya mencintai diri sendiri itu seperti tadi saya sampaikan, itu adalah sebuah proses. Saya sendiri pun saya sendiri masih berproses sampai saat ini. Apalagi di usia teman-teman yang masih muda, dan banyak nih nanti tantangan-tantangan yang akan teman-teman temui. Gak apa-apa kok kalau kita ngerasa lagi lemah atau ngerasa lagi terpuruk, gak apa-apa. Itu jangan akhirnya kita singkirkan. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa kalau kuat itu nggak nangis, atau kalau orang yang kuat itu nggak sedih. Nah, sebenarnya itu ya enggak gitu. Atau misalnya sedih itu tandanya kurang iman. Banyak loh yang kayak gini. Oh ya, kamu kok sedih gitu? Kamu kurang iman. Enggak. Kita ini manusia. Kita kuat. Kita menjadi kuat saat kita memahami bahwa kita ini lemah. Kita lemah. Kita punya kelemahan. Kita punya keterbatasan. Dan ada waktu-waktu di mana kita ya nggak apa-apa kok nangis itu nggak apa-apa. Atau ngerasa sedih, ngerasa lagi nggak pengen ketemu siapa-siapa itu juga nggak apa-apa. Atau lagi ngerasa marah itu nggak apa-apa. Dan saat kamu lagi ngerasa bermasalah itu bukan tanda kamu kurang iman atau apa, bukan. Tapi itu adalah tanda bahwa justru kamu sedang menghargai Tuhan dengan cara ya memahami bahwa diri kamu sedang bermasalah. Itu. Nah, lalu selalu ingat ya bahwa ya memang masalah itu adalah cara Tuhan untuk menguji kita. Ini ada satu quote yang selalu saya suka ya. What doesn't kill you makes you stronger. Jadi apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu semakin tangguh. Itu. Jadi mungkin saat ini kita semua nggak tahu bahwa ya pernah nggak sih kalau kalian tuh menganggap bahwa aduh kok doa aku nggak didengar ya. Saya pernah gitu. Doa aku nggak didengar. Aku tuh udah berbuat baik, tapi kenapa malah di kayak gini gitu. Ya, kita nggak akan pernah tahu. Kita manusia, kita tidak tahu rencana Tuhan, tapi selalu yakin bahwa Tuhan menciptakan cobaan itu pasti sesuai dengan kemampuan hambanya, kemampuan makhluknya. Dan Tuhan melengkapi makhluknya dengan kemampuan untuk mengatasi cobaan tersebut. Itu dalam setiap agama manapun, ini Muslim semua ya atau ada yang lain, tapi saya rasa dalam setiap agama manapun pasti seperti itu. Nah, kita harus yakin bahwa kita diciptakan dengan berdaya. Itu kuncinya, kita berdaya. Ya lingkungan bisa jahat ya, kayak mungkin ada tetangga, keluarga, teman, atau yang lain-lain, dan kita nggak bisa ngontrol mereka. Kita tidak bisa mengontrol lingkungan. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, dengan cara apa? Ya udah, kita cari lingkungan yang suportif. Kita lakukan rawat diri. Kita hargai pencapaian-pencapaian kita. Kita berikan pujian pada diri kita secara rutin. Lalu juga kita lakukanlah hal-hal yang membuat kita merasa senang, merasa bahagia, apapun itu. Dan nggak harus memedulikan. Kadang-kadang orang lain mikir, ih aneh banget sih lo gitu, atau gaji banget sih lo, ya nggak apa-apa. Lakukan aja gitu. Selalu tersenyumlah setiap hari. Carilah hal-hal yang membuat kalian tersenyum setiap hari. Apapun itu. Ya, dan juga jangan lupa untuk melatih disiplin ya dengan cara
Ya kita punya tanggung jawab dan kita buatlah target yang realistis, lalu cobalah untuk melakukan target tersebut, mengejar target tersebut dengan konsisten. Itu aja deh. Langkah-langkah kecil tapi konsisten. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Wah. Oke, terima kasih Kak Mardiana. Closing statement-nya luar biasa banget ya teman-teman. Sangat menginspirasi kita semua dan sangat memotivasi kita untuk bisa belajar lagi dan belajar lagi. Dan tentunya memiliki tujuan yang memang harus kita realisasikan, tidak hanya menjadi angan-angan, begitu ya Kak ya. Untuk teman-teman semua, kita semua memang terkadang memiliki masalah, dan jika teman-teman sedang memiliki masalah, sedang merasa tidak baik-baik saja, membutuhkan orang lain untuk mendengarkan cerita dari teman-teman, teman-teman bisa mendatangi kami SATC UMP atau bisa secara online di nomor SATC Corner ada di 0858 6622 9733 atau bisa lihat di Instagramnya SATC_UMP. Insya Allah apa yang teman-teman ceritakan akan kami rahasiakan tentunya ya Kak, sesuai dengan kode etik psikologi tentunya. Dan di SATC UMP ada beberapa psikolog, jadi nanti teman-teman kalau pengen request psikolog, misal udah tahu Kak Mardiana nih mau konseling ke Kak Mardiana, kayak gitu. Boleh teman-teman, silakan, nanti tinggal menyesuaikan waktunya ya Kak ya. Kalau Kak Mardiana kalau Kak Momonnya bisa, teman-temannya bisa, waktunya pas, insya Allah bisa nih ya Kak ya. Tapi kalau ke Kak Momon, bisanya online ya Kak ya, karena jarak yang menghalangi kita ya Kak ya. Seperti itu. Mungkin itu teman-teman, terima kasih banyak untuk Kak Mardiana yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama dengan kami, untuk memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat tentunya untuk kami. Harapannya kami semua bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah Kak Mardiana berikan, dan semoga Kak Mardiana juga tidak kapok dan masih mau untuk berbagi terus bersama kami. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa UMP yang sudah meluangkan waktunya juga untuk ikut belajar bersama dengan Kak Mardiana. Insya Allah ini PPT-nya boleh di-share ke teman-teman Kak? Silakan. Ya, nanti PPT-nya akan kami sharekan untuk teman-teman semua, dan sebelum saya tutup ada sedikit pengumuman nih Kak. Dari tadi kita berdiskusi tuh sebenarnya ada tim yang memantau nih Kak. Jadi ada beberapa anak yang mendapatkan door prize karena keaktifannya. Alhamdulillah nih. Yang pertama ada Kak Samuel Surya Brilian. Terima kasih Kak. Kak Budi Prasetyo, ada Kak Nafsul Mutmainah, dan ada Kak Awalia Nur. Nanti untuk nama yang sudah saya sebutkan tadi, untuk bisa berkomentar di kolom chat, nama dan menyebutkan nomor telepon yang aktif, agar bisa kami berikan door prize-nya. Seperti itu teman-teman. Mungkin seperti itu Kak Mardiana dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kak, foto dulu dong Kak. Kak Desti foto Ya, dulu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Kak Desti. Oh iya. Ya. Silakan teman-teman untuk bisa membuka kameranya. Ya Kak, saya tutup dulu, maaf Kak. Silakan untuk bisa membuka kameranya, dan admin tolong di capture. Silakan gaya terbaiknya teman-teman, kamar dianya gaya terbaik. 1, 2, 3. Dan lagi slide selanjutnya. 1, 2, 3. Satu slide lagi ya Kak. Satu slide lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah nanti silakan teman-teman isi ya untuk lembar evaluasinya.
dan namanya dimohon untuk tepat gitu, biar ditulis di sertifikatnya nanti tidak ada kesalahan. Terima kasih untuk Kak Mardianya juga. Iya, Kak Des. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama semuanya.